Hai semuanya, terima kasih sudah mampir ke video ini. Sekarang saya bersama dengan teman-teman dari komunitas IKAT Samarinda. Ada Agustin, Inggit, dan Mas Ibrahim. Boleh tahu nggak sebenarnya komunitas IKAT ini apa sih? Ini tanya IKAT. IKAT itu kepanjangan dari apa? Kepanjangannya Ikatan Kebersamaan Anak Budi Samarinda. Ini saya tanya, sebenarnya teman-teman ini lebih senang dipanggil teman studi atau teman tunarungu? Lebih senang dipanggil seperti apa? Mereka lebih senang dipanggil Budi. Oh gitu. Tapi ya udah teman-teman IKAT ini masih mempersilahkan. Ada yang ingin manggil Budi, memanggil tunarungu silakan. Cuma untuk pribadi mereka lebih senang dipanggil Budi. Komunitas ini sudah berdiri sejak kapan ya? Sekitar tahun 2017. 2017 akhir lah gitu. 2017 akhir. Ya. Jadi memang nggak kayak pasang surut juga gitu, awalnya seperti 4 orang. Bulannya pun akhir kan bulan Oktoberan, bukan bulan Oktober 2017. Boleh diceritakan awal berdirinya komunitas IKAT ini? Jadi sekitar bulan Oktober itu dia berdua, Agustin sama ya 2 orang sama pertama IKAT bangun. Nah, baru berdua baru mikirkan, baru pelan-pelan manggil teman yang lain. Nah, jadi dia manggil ya seperti saya, seperti Mbak Cindy, bergabung untuk apa ibaratnya bahasa lah kan, jembatan gitu bahasa antar, karena kan masih awam sekali ya, kayak tukar bahasa, tukar pikiran, gimana untuk teman-teman pelajari seperti dulu bahasa Inggris bilangnya agak sulit bilangnya, karena kan mereka masih untuk apa membuat bahasa isyarat itu gimana nyebar. Kalau komunitas IKAT ini jumlah anggotanya di Kota Samarinda sudah berapa? Kalau anggotanya khusus anggota IKAT sih sekitar belasan orang. Cuma kan Terdiri dari teman-teman tuli, karena kan ini komunitas tuli kan. Cuma kan yang belajarnya ini yang lain. Kalau anggotanya sendiri belasan, itu pun memang teman-teman suli tuli mereka. kalau teman-teman dengar masuk di dalam komunitas juga masih sebagai anggota. Mereka kalau enggak bilangnya, karena memang anggota ini dikhususkan untuk tuli, karena memang komunitas ini ada anggotanya memang tuli semua. Kalau awal ceritanya Agustin bisa masuk di komunitas ini gimana? Yang pertama saya ingin bincang lah sama dia kan, ayo kita bagaimana buat komunitas untuk teman-teman tuli. Cuma jadi masih untuk Agustin masih khawatir gimana caranya, belum ada pengalaman juga buat komunitas. Akhirnya dia buat gamelan
buat guru, buat apa, nah, akhirnya buat akhirnya buat komunitas pelajari buat materinya untuk membuat apa, mengajarkan bahasa isyarat yang mereka lah berusaha mengajarkan materi untuk mengajarkan. Awalnya memang agak apa, belum tersusun rapi materinya karena mengikuti materi yang luar. Tapi pelan-pelan dengan jalannya waktu, pengalaman mereka yang udah awal-awal itu kan, akhirnya udah tersusun rapi semuanya. Oh berarti Mbak Agustin bersama Mbak Inggit ini pendirinya ikat ini ya? Ya, soalnya Inggit sebagai ketuanya, Mbak sebagai ketua, Mbak Agustin sebagai wakil. Ini Mbak Inggit ini sebelumnya kan ke Balikpapan, ada saya kurang agak lupa gitu mungkin kerjaan atau dengan keluarganya. Di sana sudah ada komunitas ini. Akhirnya mereka Mbak Agustin sudah gabung di situ, ada pengalaman sedikit di situ lah. Akhirnya pulang ke Samarinda. Itulah bagaimana didorong juga teman-teman dari Balikpapan kan untuk wilayah Samarinda juga komunitas ini. Itulah yang berjalan dengan Agustin mendirikan pelan-pelan, Mbak Inggit sebagai ketuanya, Mbak Agustin sebagai wakilnya. Ya pelan-pelan berjalan. Dengan sekarang sudah lumayan anggotanya bersenang. Kalau respon dari orang-orang terdekat sendiri, keluarga gimana melihat Mbak Agustin dan Mbak Inggit yang bergabung dan banyak komunitas sendiri? Iya, Agustin dari keluarga. Ini dari keluarga mereka, Mbak Agustin juga mendukung ya, senang terbentuknya komunitas ikat ini, mendukung lah. Ya. Jadi kalau untuk komunitas ikat ini jenis kegiatan yang sudah besar apa? Maksudnya yang sudah pernah atau Yang sudah pernah dan yang rutin lakukan? Jadi pernah acara yang mereka buat ini termasuk yang skala nasional apa? Skala nasional lah ya. Itu pernah saya lupa tahun berapa gitu, tahun berapa? Nah, 2018 yang buat seminar. Yang kemarin itu kami buat kapasitasnya peserta 100 orang. Dan itu malah ada yang nggak kebagian. Nah, karena materinya memang dari luar yang termasuk untuk itu nama. Itu yang salah satu acara yang mereka buat. Kalau yang kecilnya pernah kerjasama dengan YIL, dengan anak umum, ada beberapa itu yang acara seminar. Kalau yang mungkin ya pentingnya di sana. Nah, kalau yang mungkin sebelum pandemik COVID ini, nah itu setiap minggu mereka mengajarkan bahasa isyarat ke teman-temannya dengan mengajarkan isyarat. Pernah
berapa minggu itu bahkan dalam 1 minggu itu 2 kali hari mengajarkan. Cuma dengan situasi yang sekarang yang nggak mendukung, akhirnya stop. Kalau komunitas sendiri kan sebenarnya pasti ada pembiayaan lah untuk terus melakukan kegiatan dan aktivitasnya. Untuk dari komunitas ikat ini sumber pendanaannya dari mana ya? Jadi kalau relasi syarat mereka ini nggak ada dalam tertentu sih, dan yang sebelumnya pun mereka nggak mau dijaga. Kalau untuk acara yang sudah berjalan ini mereka ngambil sumber proposal dari sponsor, dari pemerintah, juga kalau mereka mengadakan dan mendatangi suatu acara pun dari pemerintah mengajukan proposal. Kalau dari teman-teman ikat sendiri ya, melihat perhatian dari pemerintah itu gimana sih ke teman-teman tuli khususnya yang di Kota Samarinda? Pandangan pemerintah ini Tanggapannya teman-teman tuli melihat pemerintah. ya pemerintah terhadap di Kota Samarinda itu gimana? Kalau dari teman-teman, kalau mereka ini melihat ke pemerintah ini masih agak kurang gitu. masih belum mendukung, ibaratnya yang puas hati mereka gitu kan. Seperti akses belum terpenuhi untuk bisa Samarinda terutama ya. Nah, ibaratnya bahasa mereka tuh belum setara gitu dengan yang Tuli, dengan teman-teman itu belum setara. Maksudnya perlakuannya dengan akses yang diberikan pemerintah kepada mereka belum seperti penuh harapan mereka lah. Seperti contohnya disabilitas itu seperti disabilitas netra, jalannya itu belum terpenuhi, juga untuk ya masih belum lah. Maksudnya dari pribadi mereka tuh belum seperti yang mereka inginkan gitu. Tapi mereka tetap akan usaha untuk mewujudkan yang seperti mereka inginkan. Kalau teman-teman tuli yang tergabung di komunitas ikat Samarinda ini melihat sambutan dari warga masyarakat Kota Samarinda sendiri gimana? Kalau warga Samarinda juga cukup suportif begitu. Nah, untuk sekarang ini mereka masih dipandang sebelah mata lah, seperti bahasa kayak mereka sering dibully bahasanya ya, sering dibully, bicarakan mereka, mengatakan mereka ini kurang baik lah bahasanya. Jadi masih untuk pandangan mereka, pandangan masyarakat ke mereka ini masih kurang baik, masih belum mau bertukar pikiran kepada mereka, masih menganggap mereka ini kayak bahasanya itu kayak terbelakang lah. Berbicara dengan teman-teman tuli ini kan pasti ada ada keterbatasan bahasa ya kan, antara teman-teman yang tidak berada bahasa isyarat dengan teman-teman yang sudah paham bahasa isyarat. Nah, bicara soal bahasa isyarat itu untuk di seluruh dunia ini sebenarnya sama nggak sih bahasa isyaratnya? Nah, itu sebelumnya ini beda bahasa isyarat, apalagi seluruh dunia ya. Seperti bahasa Inggris beda dengan bahasa Indonesia ya. Bisa diceritain bentuk perbedaannya gimana? Yang paling signifikan
Cantik. signifikan ya. Iya. Berarti Samarinda bahasa isyaratnya seperti ini, bisa begini. Nah, di Balikpapan, bahasa isyaratnya seperti itu. Balikpapan itu, itu apa ya? Itu belum bicara antar negara ya, masih membicarakan antar provinsi. Maksudnya sesar ke provinsi. Bahkan beda daerah bahkan pun beda. bisa beda bahasa isyaratnya. Itu faktor utamanya apa ya yang bisa bikin beda gitu? Oh, nah itu sama seperti budaya ya. Jadi seperti di Sindo itu kan bahasa isyarat Indonesia, tapi setiap kota beda-beda. Nah, tetap beda-beda. Apa sebab? Nah, itu seperti pemikiran mereka di satu kota itu kan. Nah, seperti budaya juga berbeda. Jadi ya apa pemikiran kebudayaan itu pengaruh juga dengan isyarat di suatu antar kota itu. Nah, seperti bahasa Jawa dengan contoh dengan bahasa Indonesia. Nah, ini sama atau enggak bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa? Beda. Nah, itu karena budaya kan. Nah, bahasa isyarat seperti itu juga. Dikarenakan budaya setiap kota itu beda. Ada nggak semacam upaya gitu yang dibuat oleh pemerintah untuk standarisasi bahasa isyarat gitu supaya bisa bernegara semua pakai bahasa yang sama gitu? Jadi upaya pemerintah ini ada buat satu bahasa isyarat namanya CB. CB ini yang upaya pemerintah untuk menyatukan bahasa isyarat di Indonesia dalam sistem pengajaran di sekolah. Cuma teman tuli ini kurang memahami, walaupun sesama isyarat tapi mereka kurang paham dengan CB ini. Beda dengan di Sindo, yang bahasa isyarat Indonesia dan bahasa mereka. Jadi yang mereka pahami inilah di Sindo, sedangkan upaya pemerintah ini CB yang mereka tidak pahami sistemnya. Jadi ada upaya pemerintah tuh ada, cuma kurang efektif lah bagi mereka. Ini yang saya tangkap ya, boleh diperbaiki. Boleh. Berarti CB itu bahasa formal, di Sindo bahasa sehari-hari. Kan ini di Sindo itu kan kepanjangannya bahasa isyarat Indonesia, sedangkan CB ini sistem isyarat bahasa Indonesia. Dari ini kan sudah beda kan, satu bahasa satu sistem. Nah, jadi mana sih yang mereka paham ya kan? Nah, mungkin saya tambahkan. Saya tambahkan sama seperti orang Indonesia, orang Jawa, cuma bahasa Jawa nih, cuma logatnya seperti orang Sulawesi, nggak masuk kan? Walaupun sistemnya sama. Ini kan sistem nih, bicara sistem dengan bahasa kan udah berbeda. Nah, upaya pemerintah inilah membuat sistem isyarat, cuma mereka nggak paham, kurang memahami. Nah, contohnya seperti ini mereka berikan contoh isyarat yang mesti CB dan misi berbeda. CB makan, bahasa CB ini mau nganggur. Ya. Oh, menganggur. Ya.
Jadi seperti bahasa Sindi ya, kayak menganggur ya, menganggur ya. Nah, jadi dia contoh nih teman-teman. Isyaratnya kayak gini, menganggur. Ada ini menganggur. Nah, ini bahasa isyarat apa? Oh, coba. Nah, itu bahasa isyaratnya menganggur, ya kan? Menganggur maksudnya kan? Itu CV. Bahasanya menganggur, cuma diisyaratkan gimana? Kan? Bahasa isyaratnya itu menganggur. Nah, menganggur. Nah, itu seperti makan buah. Kalau teman turing gitu kan, kok mau anggur dimakan gitu kan. Nah, kalau di sini, di sini gini, menganggur. Ini orang nggak bekerja gitu. Jadi, seperti ini berjalan mobil. Ini UCB. Nah, kalau di sini langsung, seperti ini syaratnya, mobil berjalan. Mobil melambat, berjalan. Berjalan lambat kalau CB syaratnya seperti tadi. Kalau di sini langsung itu. Kalau cepat seperti itu. Gitu. Jadi secara konsep sudah berbeda gitu, CB dan di sini. Sebab CB ini lambat gitu, syaratnya lambat. Gitu. Konsepnya nggak ada. Gitu. Kalau di sini ini punya konsep yang syarat. Oke, kan CV dan di situ udah beda. Terus bahasa isyarat yang digunakan oleh teman-teman tuli di setiap daerah punya kemungkinan juga untuk beda. Terus gimana sih buat teman-teman tuli untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari daerah lain gitu ya, bahkan punya bahasa yang juga beda gitu, gimana caranya? Ini sama teman tuli ya. Iya. Jadi mereka tetap paham kan. Mereka memberi contoh, walaupun berbeda daerah, mereka tetap paham dengan bahasanya. Dan itu pun mereka nggak menyalahkan, kamu kayak gini, harus kayak gini. Tidak, tapi mereka saling menghormati bahasa, saling menghormati budaya. Ya. Jadi walaupun di luar daerah, tetap mereka paham. Karena baik lagi bahasa itu pendekatannya budaya dari. Budaya gitu. Tapi beda banyak. Nah, perbedaannya pun sedikit. Ya seperti bahasa Indonesia di Banjarin gitu ya. Enggak keseluruhan tidak. Cuma sebagian gitu. Cuma tetap kan karena konsep itu mereka paham. Ya. Nah, kalau dari teman-teman tuli sendiri punya harapan apa sih pada pemerintah dan masyarakat ini? Satu-satu mungkin jawabannya. Boleh. Menjawab satu-satu atau langsung. Salah satu harapan mereka ini di televisi ada menyediakan guru bahasa secara DBI sehingga mereka ini informasi tidak tertinggal. Dari Mbak Unit ya seperti akses teman-teman disabilitas yang lain agak terpenuhi lah, seperti di jalan-jalan seperti semuanya di jalanan umum ya kan, fasilitas kota dipenuhi. Dan juga mereka ini berharap ya masyarakat ini seluruh lah ya mau belajar bahasa mereka, bahasa isyarat, agar mereka ini lebih mudah komunikasi, lebih mudah saling tukar pikiran, lebih mudah saling memahami. Tapi kalau seperti sekarang ini belum memahami, akhirnya mereka ini kayak gimana gitu, mau komunikasi juga terbatas,
akhirnya sama-sama terbatas kan. Nah, teman dengan mau memberi informasi ke mereka terbatas, mereka pun nanya terbatas juga, ibaratnya gitu. Tadi ada disinggung soal fasilitas. Kalau dari teman-teman di IKAT ini, menurut kalian apa sih fasilitas yang paling mungkin dan bisa dibuat oleh pemerintah Kota Samarinda yang bisa menyokong kalian teman-teman tuli yang khususnya yang ada di Samarinda? Yang konkret gitu apa? Siapa tahu pemerintah ada yang nonton nih nanti videonya. Ya, salah satu mereka yang harapin ini ya tadi Gusti bilang itu di TV menyediakan JBI dan juga kalau acara seperti acara-acara dari pemerintah ya, menyediakan buat mereka ini JBI juga di bahasa isyarat. Tapi kalau untuk sekarang apalagi yang situasi yang COVID ini kan, info-info dari pemerintah khususnya Samarinda mereka jadi kurang paham juga ya kan, karena tidak kurang menyediakan JBI gitu. Salah satunya itu sih yang harapan besar mereka untuk sekarang. Kalau seandainya nih nanti yang nonton ada yang ingin volunteer mengikat atau memberikan bantuan, itu bisa beli kemana? Bisa melalui IG mereka, DM IG mereka, @ikat Samarinda. Nanti dihubungi aja via Instagram. Ya, via Instagram. Nanti ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh teman-teman tuli pada yang nonton? Jadi mau cerita sedikit ya, kemarin dia mau periksa di salah satu periksa penyakit, cuma dikarenakan bahasa akhirnya dokternya nggak paham. Nah, akhirnya dia komunikasi dengan menunjukkan tulisan di HP. Nah, tapi dokternya dijawabnya dengan verbal, jadi nggak ngerti dia. Akhirnya adanya lah yang menerjemahkan itu. Akhirnya bisa, akhirnya dari dua dengan adanya sebagai penerjemahnya JBI. Akhirnya setelah itu bisalah komunikasi lancar. Itulah mungkin sedikit pesan yang maksudnya ya. Itulah pentingnya bagaimana belajar bahasa isyarat, terutama fasilitas kesehatan ya kan, seperti pemerintah yang lain, supaya memahami gitu. Kalau dia beri cerita tadi kan, contoh kan datang ke dokter tapi masalahnya dokter pun nggak paham, akhirnya dokter pun bingung kan, jadi terkendala seperti itu.
Tapi kalau bisa saling memahami, kan tidak mesti harus bisa bahasa isyarat, dengan tulisan pun bisa gitu. Artinya ya salah satu lah, maksudnya komunikasi dengan mereka ini nggak mesti harus bisa bahasa isyarat. Mungkin pesan mereka tuh ya sedikitlah pahami tentang mereka itu seperti itu, tentang komunikasi. Kalau dari Pak Agustin sendiri ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Oh, ya pun Mbak Agustin ini mungkin sedikit ya menyinggung ke pemerintah gitu. Mereka ingin mendapatkan SIM motor. Tapi untuk bisa kan ada namanya SIM D. Cuma untuk sekarang ini ada kemana sudah ngurus gitu. Cuma kayaknya ada sedikit permasalahan problem sampai sekarang. Nah, sebenarnya mungkin disampaikan Agus ini gimana gitu, maksudnya dituntaskan ini permasalahan agar mereka ini bisa mendapatkan SIM khusus untuk disabilitas. Karena kan dengan alasan-alasan yang kurang enak, karena mereka kan harus bisa mendengar, padahal kan untuk berkendara ini kan enggak 100% mengandalkan pendengaran kan, bahkan mungkin menurut saya mungkin sekitar 20% ke atas itu penglihatan. Nah, mereka bisa gunakan itu. Nah, maksudnya untuk pemerintah gitu kan, bagaimana sih SIM ini bisa masalahnya itu dikelirkan gitu, hingga mereka itu bisa mendapatkan surat izin gitu. Ya, masih gitu. Kita juga berharap harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh teman-teman tuli bisa mewakili harapan sebagian besar teman-teman tuli di Kota Samarinda khususnya, dan juga terwujud ya satu persatu semuanya. Aku boleh diajarin nggak bahasa isyarat? Boleh sekali. Terima kasih. Terima kasih. Ini apa? Oh, ini sama. Terima kasih. Kalau gitu boleh nggak kita semua sama-sama kita bilang terima kasih. Terima kasih buat semua yang sudah menonton.